Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi? Umi senantiasa mendoakan anak-anak Umi semoga tetap semangat belajar dari rumahnya. Baik anak-anak Umi, kita akan melanjutkan materi kemuhammadiyahan tentang upaya Muhammadiyah dalam menegakkan kemurnian ajaran agama Islam. Adapun usaha Muhammadiyah dalam menegakkan kemurnian ajaran agama Islam ada dalam 3 bidang. Yang pertama dalam bidang akidah, yang kedua dalam bidang ibadah, dan yang ketiga dalam bidang muamalah. Yang pertama dalam bidang akidah, Muhammadiyah berusaha menjauhkan keyakinan yang cenderung syirik atau menyekutukan Allah. Misalnya, minta tolong pada kuburan keramat, menyembah bebatuan atau pohon-pohonan, minta bantuan kepada arwah, para wali, ulama, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita pelajari, perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik, dan syirik termasuk salah satu dosa yang besar. Dan pelaku syirik disebut musyrik. Baik anak-anak, yang kedua, usaha Muhammadiyah di bidang agama. Muhammadiyah berusaha melaksanakan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis agar jauh dari perbuatan bid'ah. Nah, apa itu bid'ah? Bid'ah adalah suatu ibadah baru yang tidak terdapat dalam ajaran Islam atau yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menurut ulama, bid'ah terbagi menjadi 2, yaitu bid'ah qaubihah dan bid'ah hasanah. Bid'ah qaubihah adalah bid'ah yang dilarang dalam agama dan harus dijauhi karena mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dalam agama, adakala hukumnya haram atau makruh. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik, yang boleh atau bahkan dianjurkan dalam agama. Bid'ah hasanah ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama bid'ah wajibah atau yang diwajibkan. Contohnya seperti membukukan Al-Quran dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua, bid'ah mandubah atau yang dianjurkan. Misalnya membangun sekolah atau lembaga penelitian Al-Quran. Yang ketiga, bid'ah mubahah yang diperbolehkan. Misalnya bersalaman setelah sholat berjamaah. Bid'ah hasanah ini boleh untuk kita kerjakan. Nah, Muhammadiyah berusaha meninggalkan bid'ah-bid'ah yang berlangsung dalam masyarakat. Misalnya, 1. Melakukan tahlilan selama hari-hari tertentu kematian seseorang. Yang kedua, sedekah pada hari kematian, pada hari ketiga, hari ketujuh, dan seterusnya. Yang ketiga, ziarah kubur dengan upacara-upacara tertentu. Dan banyak juga contoh bid'ah yang lainnya. Yang ketiga, usaha Muhammadiyah di bidang muamalah. Muhammadiyah berusaha melaksanakan ibadah muamalah dengan menjauhkan diri dari perbuatan kufarat. Misalnya, 1. Menguburkan kepala sapi di bawah bangunan jembatan yang akan dibangun dengan alasan jembatan tersebut akan menjadi kokoh. Yang kedua, melarung makanan atau sesajen ke sungai atau ke laut. Yang ketiga, menghitung hari-hari baik saat ijab qabul. Yang keempat, upacara pada masa kehamilan. Dan yang kelima, macam-macam sedekah pada bulan tertentu. Semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan kufarat. D. Upaya Muhammadiyah memajukan pendidikan, mengembangkan sistem persekolahan yang mengajarkan pelajaran agama sekaligus pelajaran umum. Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang paling banyak membuka amal usaha pendidikan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mempunyai mata pelajaran ciri khusus yang mencakup ismubah, yaitu keislaman, Muhammadiyah, dan bahasa Arab. Sekolah-sekolah Muhammadiyah diatur oleh sebuah majelis khusus yang bernama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen dan Majelis Pendidikan Tinggi atau Dikti.
Dikdasmen bertugas mengatur pendidikan di tingkat SD sampai SMA, sedangkan Dikti bertugas di tingkat perguruan tinggi. Berikut ini adalah contoh sekolah Muhammadiyah yang ada beserta pengelolanya. Yang pertama, TK Aba Aisyah, diolah oleh organisasi Aisyah. Yang kedua, SDMI Muhammadiyah, diolah oleh Majelis Dikdasmen. SMP dan SMA juga Majelis Dikdasmen, sedangkan Universitas Muhammadiyah atau Sekolah Tinggi Muhammadiyah diatur oleh Majelis Dikti. Itulah usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, karena Muhammadiyah sadar bahwa pendidikan adalah faktor yang sangat penting untuk mencerdaskan anak-anak generasi penerus bangsa. Alhamdulillah, itulah materi kemuhammadiyahan kita pada hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan bisa diterima dan dimengerti oleh anak-anak Umi semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga anak-anak Umi tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.